Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Komang Wirjana. Kali ini saya mau bahas tentang press action atau sejarah yang namanya flag limit, karena banyak sekali ini yang sudah request mau dibuatin konten video tentang flag limit ya. Pada inti dasarnya flag limit itu seperti apa sih? Sebenarnya flag limit ini sama persis seperti zona supply dan demand. Cuman bedanya dia seperti pembatas market yang ada support dan resistennya, nanti di sana ada base. Nah, itulah yang disebut dengan flag limit. Oke, lebih jelas dan lebih detail kita lihat di layar. Yang kita bahas kali ini flag limit, saya akan sharingkan juga bahwa cara menandai zona flag limit ini juga harus benar-benar ada dasar ya. Dasarnya ada yang namanya support dan resisten. Oke, kali ini saya akan buka chartnya GBP USD atau pound sterling. Saya akan pakai platform lain, tujuannya supaya chartnya lengkap ya dan netral ya. Oke, saya sudah buka, ini namanya GBP USD. Kali ini kita bahas yaitu flag limit. Nah, apa sih itu flag limit? Saya akan ketik di sini ya. Flag limit adalah pembatas ya, pembatas harga atau boleh dikatakan zona ya, zona, atau sering juga orang sebut boleh dikatakan SND juga ya, area SND juga ya. Saya akan ketik di sini. Contohnya seperti apa sih? Basic dasar yang pertama kita harus tahu yang ada yang namanya resisten ya, resisten atau support. Resisten atau support. Ini yang paling mendasar sekali. Harus ada resisten dan support. Contoh katakan misalkan di sini saya akan tandain ini ada resisten ya, ini ada resisten. Di bawahnya juga ada yang namanya support. Ini support. Cara menandainya adalah begini. Ini yang disebut dengan flag limit. Kita tandain dari atas zona resisten ini sampai ke bawah ke support. Ya, ini adalah area flag limit kita. Ya, sekali lagi ini jangan dipakai untuk alat entry ya, tapi ini untuk menentukan yang namanya sejarah. Karena yang di dalam dunia price action ini kan yang penting sejarah, akumulasi dan manipulasi. Nah, ini yang disebut dengan flag limit. Saya akan bawa ke belakang dulu sebentar. Nah, ini namanya sebutannya adalah flag limit. Nah, apa yang terjadi ketika ada flag limit? Nah, biasanya di area flag limit ini pasti ada yang namanya zona supply dan demand, dan ada juga biasanya QML atau chart pattern bearish engulfing dan lain sebagainya ada di dalam area flag limit ini. Contoh misalkan nih, saya seorang trader chart pattern engulfing, berarti ini di sini ada bearish engulfing. Ini area bearish engulfing. Atau saya adalah seorang trader Quasimodo. Kalau trader Quasimodo berarti ini adalah QML ya. Ini ada high, low, higher high, lower low. Ini juga area QML kita, area yang dijadikan acuan trading. Atau saya juga seorang trader MPL ya, ini ada MPL juga ini ya. Ini area QML sebaris juga dengan bearish engulfing, berarti ini adalah zona MPL. Nah, pada inti dasarnya berarti flag limit ini sangat-sangat penting sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi market. Berarti zona, ketika kita tahu ini adalah flag limit, kita tinggal cari decision point-nya. Saya mau entry di area QML atau saya mau entry di area supply and demand. Ini kan supply demand ya. Atau saya mau entry di area bearish engulfing atau saya mau trading di MPL. Nah, jadi ini flag limit ini sudah mewakili banyak sekali. Nah, pada inti dasarnya berarti flag limit ini sangat-sangat penting dan memang sangat berguna. Contoh katakan misalkan next time ketika harga datang ke bawah, ada area flag limit atau tidak ada. Contoh misalkan ini flag limitnya. Ternyata flag limitnya yang area yang saya tandain ini di break. Misalkan ini ya, ini sudah di break areanya, berarti ini zona yang tidak fresh. Artinya next time ketika harga datang ke sini kita akan jadikan acuan entry juga. Sama di bawah juga ada ya, ketika terjadi ini juga ada resisten. Kembali lagi saya harus gambarkan lagi, ini ada resisten, ada banyak resisten di sana. Terus ada juga yang namanya support. Ada support di sini, ditandain dulu support dan resistennya. Ini support ya, di area ini support banyak ya. Cari support yang berdekatan dan yang paling banyak numpuk. Ini resisten juga ya. Saya ketik di sini ya biar jelas. Ini ada resisten, ada juga support. Warnanya saya tandai dulu biar ya, ini resisten,
Di sini ada support juga di bawah. Ya, supportnya sangat banyak ya di sini ya. Ini support dan lain sebagainya ya. Ini ada resisten juga, resisten dan dia pergi meninggalkan zona resisten atau ngebreak atau engulf. Berarti zona ini adalah zona flag limit kita. Cara mendadanya seperti ini. Jadi ketika harga datang pertama kali boleh nanti dijadikan acuan entry kita. Begitu juga sebaliknya ya. Flag limit ini saya di time frame weekly biar nggak terlalu banyak saya ceritanya. Ini juga ada resisten ya. Ini resisten banyak. Ini suatu saat kelak ini pasti akan jadi zona flag limit juga. Cuman ini kan belum break kemana-mana. Belum ada yang diinggap, satupun belum teringgap. Berarti ini baru muncul resisten aja. Nah, support karena tadi ini adalah flag limit. Ya, ini adalah flag limit kalau nariknya seperti ini ya. Ini flag limit. Oh, berarti ya ini sudah break engulf. Berarti kita tinggal tentukan flag limit baru. Berarti area flag limit kemungkinan ini. Ini next akan menjadi acuan atau tumpuan harga ketika dia mau naik ke atas. Jadi pada inti dasarnya flag limit itu adalah zona supply dan demand yang ada support resistennya lalu di-engulf. Jadi itulah yang disebut dengan flag limit. Nah, flag limit ini juga sebenarnya kalau kita trading dengan menggunakan flag limit sangat-sangat bagus juga. Cuman di sini kita lebih cenderung ke swing tradingnya. Kalau scalping, kalau day trade itu agak kurang bagus karena terlalu panjang ya, terlalu panjang sekali. Ya, ini juga flag limit ya. Ini ada support. Ini support break, ini flag limit ya. Di sini juga break lagi support area ini ya. Ini nge-break support yang ini supportnya. Terus itu di break ya, di engulf. Berarti ada lagi new flag limit ya. Ini flag limit juga ya. Jadi seperti ini. Intinya flag limit itu drop base drop atau rally base rally yang ada support resistennya, atau zona supply demand yang ada support resistennya. Sekali lagi cara menandainya simple ya, simple aja. Kita cukup menggunakan support resisten dulu, cari support resisten yang terbanyak ya. Baru di sana di area support resisten lalu ngebreak, lalu ada yang namanya base atau supply demand atau drop base drop, yaitu rumusnya, kuncinya. Nah, ini juga sama ya, ini support di break, berarti ini ada flag limit nih, area ini flag limit juga. Ini juga sama, ada support di sini banyak ya, ini support banyak. Ngebreak, ini area flag limit cuman sudah di touch ya, sudah pertama kali sudah disentuh ya. Begitu juga sebaliknya ya, ini yang di paling jauh pun juga sama, tidak ada bedanya ya. Berarti ini support di break oleh area ini ya, area ini berarti ini adalah new flag limit juga. Area sampai di bawah ini adalah flag limit. Nah, ini flag limit juga, cuman sudah keambil ya, ini sudah keambil area ini. Ini support yang di break ya, ini ngebreaknya, gerakan ngebreaknya dari sini, cuman sudah keambil ya, sudah keambil oleh candle ini ya. Ini sudah ngambil dan harga drop. Berarti new flag limitnya juga tetap sama. Ini ada juga resisten ya. Ini resisten. Ini ada new resisten di sini. Ya, resisten numpuk di area ini. Di break ya, di engulf, dan di sini ada supportnya juga. Ini ada support juga di break. Berarti flag limit kita areanya ini. Ya, ini area flag limit kita. Nah, intinya flag limit ini adalah base ya, sejarah atau zona supply demand, tetapi yang ngebreak support dan resisten yang sangat kencang ya. Jadi ngebreaknya harus benar-benar signifikan drop. Nah, nanti di dalam area flag limit ini baru kita ngelihat DP atau decision point. Tujuannya untuk mengecilkan stop loss sekali lagi. Karena nanti di dalam DP ini ada banyak, ada bearish engulfing, ada bullish engulfing, ada QML, ada MPL, nah dan lain sebagainya ya. Ada di dalam ini dia akan ada banyak area ya. Cara menandain sekali lagi saya tegaskan lagi, kita harus punya yang namanya support dan resisten dulu. Yang kedua, setelah ada support dan resisten, cari area SND ya. Area SND entah itu drop base drop atau rally base rally. Nah, area itulah area yang ada support resisten dan drop base drop dan RBR ini adalah zona flag limit. Sekali lagi saya tegaskan buat trader ya, siapapun ya yang trading dengan menggunakan flag limit, ingat sekali lagi itu bukan alat entry, tetapi itu adalah sebuah sejarah. Karena di dalam sebuah sejarah flag limit pasti akan ada sejarah juga. Sejarahnya namanya DP atau decision point. Ada MPL, ada QML, ada bearish engulfing, ada bullish engulfing, dan ada drop base drop dan lain sebagainya. Jadi flag limit bisa dikatakan support resisten dan supply demand juga. Bisa juga dikatakan pembatas market. Lebih tepatnya dia pembatas market atau benteng. Kalau saya sering menyebutnya area flag limit itu adalah area benteng.
Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita tahu berarti area pertempuran itu kalau seandainya kita mau entry sell atau entry buy, maksimal stop loss saya adalah di zona flag limit terakhir. Contoh misalkan katakan kalau seandainya saya nge-sell, ada flag limit di atas, sampai di atas kepalanya flag limit, itulah area stop loss saya. Saya tidak akan mempertaruhkan stop loss saya jauh lagi di atas. Boleh juga dijadikan acuan begini. Ketika flag limit di break atau di engulf atau ditembus, itu akan menjadi entry buy saya kalau seandainya flag limit sell tadi ya. Jadi singkat katanya seperti itu. Jadi flag limit, sekali lagi saya tegaskan, itu adalah zona resisten atau support yang di break, yang di engulf atau ditembus, tetapi memunculkan bis yang ada supply dan demand-nya. Ya mungkin itu aja ya video yang pengen saya sharingkan ya. Flag limit sangat simpel ya, sangat mudah juga. Semoga video kali ini bisa mengedukasi semua ya para trader, dan bisa membuat para trader juga tidak kebingungan ya. Intinya flag limit ini hanya pembatas market, bisa membuat kita trading tidak buta, dan kita tahu pergerakan bahwa oh di area flag limit ini harga akan berhenti. Kalau stop berarti dia akan lanjut. Ya kalau dia tembus berarti dia akan lanjut. Nah, jadi itu aja. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat sekali lagi ya bosku ya. Nah jangan lupa di like video ini, dan jangan lupa komen juga di kolom komentar di bawah ini. Nah yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini supaya bosku dapat video-video terupdate dari kami. Saya Komang. See you to the next video. Bye bye bosku.